MasterChef Indonesia Season 10 segera. Ketenangan Muhammad Afin Faiz bersama istri baru yang tengah mengandung benar-benar tengah diusik oleh suara minor yang dilontarkan seorang mu'alaf yang mengaku dekat dengan almarhum ayahnya, Kiai Haji Arifin Ilham. Pria bernama Hani Kristianto yang sebelumnya sempat memposting luapan kekesalan salah satu donatur itu kembali buka suara terkait sikap Alvin yang dinilai menyerobot menjadi ketua pembina Yayasan Az-Zikra, Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf. Jadi seperti yang sudah disepakati oleh para ulama melalui Dewan Syariah, ulama-ulama kita, Buya Yahya, Prof. Didin Habibuddin, Abaro Bahar, Haji Mukti Ali, dan penasehat-penasehat, Ustaz Adi Hidayat, Abdul Somad, dan lain-lain. Ketua pembina Yayasan Az-Zikra itu adalah Kiai Haji Abdul Syukur. Itu amanah dari Ustaz Arifin Ilham, amanah dari para ulama yang meneruskan dakwahnya nanti ASKA ketika sudah mampu. Yang menjadi mubalik Amer yang kita doakan insya Allah husnul khotimah. Lalu dari Umirania Muhammad jadi muazin. Nah, Alvin jadi apa? Udahlah Bang, Alvin ini bisanya usaha cuma jadi bisnismen aja. Ini kalau yang bantah saya hadirkan saksi 7 orang yang mendengar. Lalu sudah dilakukan seperti itu. Sudah dijalankan. Ada keputusan tanggal 24 September Dewan Syariah. Nanti saya kirim filenya bahwa kedua yayasan itu ada Yayasan Az-Zikra Sindur sama Az-Zikra Sentul. Dua-duanya digabung jadi satu di bawah satu kepemimpinan. Sekarang ini kan sedang dibereskan. Tiba-tiba Ayahanda Eteng, Dr. Eteng Ahmad Salam dari Pertamina, beliau itu pembina. Beliau itu perlu tidak ada di surat itu bertanda tangan. Jadi wasiat beliau adalah seperti sama yang diputuskan Ketua Dewan Pembina Ustaz Abdul Syukur. Tiba-tiba Pak Eteng meninggal kemarin jam 8.30 itu pagi dari Rumah Sakit Cipto Mulyo, ruang bencana dibawa ke Bandung jenazah. Jenazah belum dimakamkan, jenazah belum dikuburkan. Ada postingan dan karangan bunga. Postingannya tulisannya turut berduka cita. Di karangan bunga disebut Ketua Dewan Pembina Az-Zikra Muhammad Afin Faiz, Ketua Dewan Pembina Az-Zikra Muhammad Afin Faiz yang di medsosnya. Loh, ini kok ulama gak didengar? Tak hanya itu, pria yang dikarib disapa Kohan yang selama ini membela Larissa Chow karena sama-sama mu'alaf ini melontarkan tuduhan serius jika Alvin telah menyelewengkan dana umat melalui Yayasan Az-Zikra demi kepentingan pribadi. Kalau memang milik Allah diperlakukan seperti ini, ketika Allah sendiri tidak dihiraukan, syariat Islam tidak dipedulikan, tidak dijalankan, ulama didiamkan, ulama dihinakan, asetnya milik Allah berupa masjid, pondok pesantren, uang itu juga tidak dipertanggungjawabkan, ya kita kembalikan ke Allah. Caranya ya kasih MUI atau pemerintah. Saya sedang ikhtiar, mudah-mudahan bisa selesai dengan baik. Kita sendiri juga tidak mungkin melupakan keturunan Ustadz Arifin Ilham. Kita sedang mempersiapkan. Kalau mau disiapkan, kita sudah berikan fasilitasnya. Alvin kita suruh belajar Islam dulu. Kalau mau belajar nggak mau. Jadi terpaksalah karena sudah saya nasihatin empat mata. Saya sudah bicara depan ulama. Tidak juga didengarkan. Lalu terjadi tindakan kejaliman semena-mena. Ya kita buka ke publik. Anak ulama mana yang setiap hari pamer kemesraan, pamer bola, yang istrinya pamer barang bermerek? Apa mana dakwahnya? Emang itu ajarannya Ustadz Arifin Ilham? Ajaran beliau adalah pribadi berzikir. Akhirnya terpaksa ini karena urusannya izah, marwah, kemaslahatannya untuk umat, tidak akan rela satupun umat Islam ketika ini uang umat, ketika ini aset milik umat. Ini bukannya kalau saya beli masjid, beli gereja jadi masjid, saya mendirikan masjid, itu uang pribadi. Saya punya toko bangunan, saya punya perusahaan, saya punya kantor. Nah, silakan bisa dibuktikan kita bangun masjid tidak ada galang-galang dana. Masjid Asidik contohnya dibangun oleh Pak Sugiono dan keluarganya, dibantu Rahel Mariam, dibantu teman-teman. Mana cari jejak digitalnya, yuk bangun masjid Asidik, nyumbang rekening ini nggak ada. Tapi ini kan jelas, termasuk Sindur itu, saya yang bikin videonya juga, ayo nyumbang ke Yayasan Az-Zikra, konfirmasi ke Awaludin atau Kris. Ketika diduga aset digunakan seenaknya, nah kita lawan. Alvin sendiri dalam beberapa kesempatan ogah menanggapi rumor miring yang menerpanya. Ia lebih memilih menghindar jika ditanya soal kisruh yayasan. Kalau sekarang prinsip saya nggak begitu menanggapi berita yang ada. Netizen mau menilai sendiri juga nggak masalah seperti apa.
bagi saya yang menjalankan kehidupan itu kan kita semua gitu. Kalau ada penggiringan opini ya netizen mau menghakimi saya seperti apapun nggak masalah, karena saya merasa nggak seperti itu gitu. Dan menurut saya ya pro kontra itu sesuatu yang biasa lah mas, namanya kehidupan ya. Apalagi kalau misalkan kita dikenal banyak orang, kalau misalkan kita terlalu menanggapi, saya jadi berpikir kalau kita apa-apa ditanggapin, dikit-dikit ditanggapin, gak akan ada habisnya, justru makin seneng. Ya, sejak perceraiannya dengan Larissa Chow mencuat, Alfi seolah terus jadi tersudut oleh pernyataan mantan istri hingga teman dekatnya. Reputasinya sebagai anak ulama dan pengurus yayasan seolah rontok, meski sempat mengklarifikasi dan memilih mundur, namun tetap saja ia masih diisukan miring. Cukup keluarga saja yang tahu, yang terpenting doa dari sahabat dan kawan-kawan. Kabarnya dana umat yang disebut-sebut Hani masih terparkir di sebuah lembaga keuangan. Pihak yayasan menepis jika uang tersebut justru belum bisa dicairkan karena rumitnya persyaratan. Lantas, dana yang mana yang dimaksud Hani yang diselewengkan Alvin? Benarkah ia tengah berusaha untuk mengajukan audit dari eksternal agar semua tuduhan menjadi terang benderang? Memang bisa kok, kan warisannya 29 miliar dari Bank BSI. Rumah-rumahnya mewah, pakai kolam renang, mobil mewah, semua dikuasai. Makanya saya bilang audit supaya nggak ada fitnah. Kalau audit kan sudah bukan katanya-katanya. Dari siapa? Auditor eksternal, dari luar. Kalau perlu auditornya orang Kristen. Jadi jujur, dia seolah-olah bukan jadi ketua pembina. Tapi sekarang ketua pembina sedang mau menjalankan, Ustadz Abu Syukur menjalankan, beresin asikro itu bukan kayak beresin toko atau rumah. Segede itu dan sebanyak itu. Yang harus dibereskan dulu apa? Hatinya dulu, hatinya kita, hatinya umat muslim. Lalu dia beres apa? Kepercayaan. Ini bukan pencitraan boleh. Ini pencitraannya pencitraannya jadi Romeo and Juliet. I love you sayang, hadiah mobil buat anak. Yusuf cuma dibuat konten. Yusuf mau mati datang juga enggak. Yusuf umroh di tengah juga enggak. Yusuf ulang tahun hadiahnya album foto hasil endorse. Sementara anaknya mobil. Kenapa saya ngomong? Lah kenapa kamu posting? Kan jadi kita tahu.